Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dipertemukan kembali, meskipun dalam tanda kutip dipertemukan lewat online ataupun lewat internet. Hal tersebut dikarenakan adanya wabah virus corona yang menyerang di seluruh negara dunia, bahkan di negara kita, yakni Indonesia. Baiklah, sebelum pemaparan materi saya harapkan kepada teman-teman yang menyimak video ini untuk memberikan komentar ataupun reaksi apa yang Anda berikan, reaksi apa yang Anda berikan terhadap video saya. Dan saya harapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak, mudah-mudahan video ini bermanfaat serta menambah wawasan tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Kali ini saya akan memaparkan judul pemaparan materi saya yang berjudul kompetensi PTUN, peradilan tata usaha negara. Yang pertama, tentunya kompetensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Langsung saja ke pembahasan. Kompetensi, pengertian kompetensi secara umum, artinya pengertian peradilan tata usaha, pengertian kompetensi peradilan tata usaha negara adalah suatu kewenangan menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Artinya PTUN ini berwenang dalam menyelesaikan sengketa dalam sengketa di tata usaha negara. Namun putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu tidak ada upaya hukum banding, artinya tidak ada hukum banding, melainkan hanya ada kasasi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kompetensi absolut. Kita tahu bahwa kompetensi absolut sangat berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa. Artinya dia itu mengadili suatu pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. Kompetensi absolut peradilan tinggi tata usaha negara adalah
kewenangan adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Terus kita tahu untuk objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara bisa dilihat di pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Dalam dalam kompetensi absolut ini dibagi ataupun dibagi menjadi dua. Artinya kompetensi absolut secara horizontal, yang artinya pengadilan artinya wewenang yang bulat melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan yang sederajat, artinya sama rata, tidak tinggi tidak rendah, artinya sama rata. Misalnya antara pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan negeri. Yang kedua, kompetensi absolut secara vertikal di pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan wewenang yang bersifat bulat yang melekat dari suatu jenis pengadilan yang secara berjenjang atau hierarki, artinya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung. Artinya pengadilan tata usaha negara ini lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pengadilan tinggi tata usaha negara antara pengadilan tinggi tata usaha negara dengan Mahkamah Agung. Namun baiklah, langsung saja ke materi kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi peradilan tinggi tata usaha negara. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif ini berhubungan dengan wilayah kekuasaan hukum itu sendiri. Artinya yang bersifat diantaranya misalnya pengadilan tata usaha negara Makassar dengan pengadilan tata usaha negara Medan atau Jakarta. Artinya apabila suatu perkara itu terjadi di suatu wilayah ataupun wilayah yang terdapat hukum tersebut, maka hal tersebut harus diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara apabila di wilayah tersebut ada pengadilan tinggi tata usaha negaranya. Dalam kompetensi relatif, pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang artinya yang dinyatakan kedudukan pengadilan tata usaha negara berada di ibu kota atau kota dan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota.
Eh, dan kita tahu bahwa pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 angka A dan dibentuk dengan keputusan Presiden pasal 9. Dan adapun objek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret artinya nyata, individual, dan final artinya final itu finish akhir yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau hukum perdata. Ya, baiklah, selanjutnya pengadilan kompetensi relatif. Kita tahu kompetensi ini hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu saja yang ada hukum, yang ada pengadilan tata usaha negaranya. Baiklah, dalam hal ini apabila terjadi suatu perkara ataupun suatu sengketa di luar wilayah pengadilan tinggi tata usaha negaranya, maka harus diajukan ataupun dilaksanakan di wilayah terdakwa ataupun tergugat yang memiliki pengadilan tata usaha negaranya. Kompetensi relatif ini berkaitan dengan pemegang wewenang yang bersifat terperinci, artinya terperinci di antaranya badan-badan jenis mengenai wilayah hukum. Selanjutnya dalam kompetensi relatif pengadilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 6 dan pasal 54. Yang pertama yang menyatakan pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah ataupun kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Di sini akan dibahas tentang gugatan pengajuan pengadilan. Yang pertama, apabila tergugat lebih dari satu badan, artinya lebih dari satu atau dua badan
pejabat atau usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu hukum, tidak dalam satu daerah hukum pengadilan pengadilan. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat atau usaha negara. Artinya hukum ini diajukan di salah satu tempat kedudukan atau badan pejabat tata usaha negara. Yang kedua, dalam hal tempat kedudukannya, tergugat tidak berada daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Ketiga, dalam hal ini tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang berada di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Artinya apabila tempat hukum tersebut di wilayah tergugat tidak ada, sedangkan di kediaman penggugat itu hukumnya ada, maka diajukan ke tempat kediaman penggugat. Yang keempat, apabila penggugat dan tergugat kedudukannya atau berada di luar negeri, maka diajukan di pengadilan di Jakarta. Dan seterusnya, apabila tergugat berkedudukan dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan di tempat kedudukan tergugat. Artinya di tempat kedudukan tergugat itu kita artikan semacam yang dilaporkan gitu. Nah, dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat, atau menurut peraturan pemerintah hanya saja. Sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini untuk materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan kata-kata ataupun kurang tepat dalam menyampaikan atau merangkai kata-kata, mohon dimaklumi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.